Sya'ban itu Allah telah menentukan umur-umur manusia, kematian-kematian manusia. Kemudian salawat serta salam beliau haturkan kepada Habibir Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yang sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi dan mendapatkan wasilah dan mendapatkan tempat yang tinggi di surga, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى للتائبين بالأمان في شهر رجب وشهر شعبان، لأن احترامهما وتعظيمهما يدل على التوفيق للطاعة في شهر رمضان. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. قال العلماء: رجب شهر الله أي الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار لله، لأنها تصب على قلوب العارفين الأنوار والبركات، وعلى قلوب التائبين تقال عنهم العثرات، ويستحقون تبديل السيئات بالحسنات إن تحققوا بالإيمان وثبتوا على الأعمال الصالحات. وشعبان شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ينبغي الإكثار مطلقا من الاستغفار، لكن في رجب يكون أكثر الإكثار، وينبغي الإكثار من الصلاة على النبي محمد مطلقا في كل أوان كل زمان، لكن في شهر ميلاد النبي محمد وفي شهر شعبان ينبغي أكثر الإكثار من الصلاة على النبي محمد، أي تزيد في أورادك من الصلاة على النبي محمد في شهر شعبان. وسمي شهر الصلاة على النبي لأنه أنزل في شهر شعبان قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان ذاك نزول هذه الآية التي قرت بها عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان. Allah telah menjamin orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, beristighfar minta ampun kepada Allah di bulan Rajab untuk mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan pengagungan, ihtiram, penghormatan dan pengagungan kepada bulan Ramadan. Orang-orang yang bertaubat di bulan Rajab itu akan mendapatkan keamanan dijamin oleh Allah, karena itu termasuk mengagungkan dan menghormati bulan Ramadan, untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kemudian apa artinya Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah? Para ulama mengatakan maksud daripada Rajab bulannya Allah adalah di bulan Rajab itu waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan taubat, dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan hal itu akan mendapatkan siraman cahaya-cahaya. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu akan mendapatkan siraman cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa diganti oleh Allah, dosa tersebut menjadi pahala. Tentunya itu semua
akan terjadi apabila mereka betul-betul menyatakan diri dengan iman, betul-betul mentahqiq, menyatakan keimanannya, menunjukkan keimanannya secara nyata. Kemudian dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku. Artinya apa? Artinya adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa istighfar itu dianjurkan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Rajab itu lebih banyak. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk diperbanyak setiap saat. Setiap saat kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbatas waktu. Namun di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, maka dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan turunnya perintah salawat, yaitu bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tambah wirid-wirid kamu, di mana wirid-wirid kamu biasanya ada salawatnya, maka ditambah, nominalnya ditambah, jumlahnya ditambah, diperbanyak salawatnya di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban ini kok dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan Sya'ban inilah turun ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah. Inilah ayat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunnya ada di bulan Sya'ban. وفي ليلة النصف من شعبان أمر الله سبحانه وتعالى القمر بطاعة قمر الوجود محمد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب الكفار مكة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعجيزا له أن ينشق هذا القمر في ليلة بدره إلى نصفين. أرادوا تعجيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما تعبده إله حق فشق لنا القمر نصفين. فأمر الله القمر بطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى القمر بإصبعه صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر بإشارة من إصبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصف بقي مكانه ونصف ذهب إلى محاذاة جبل أبي قبيس. معجزة عظيمة ليست هي خاصة بأهل مكة، بل معجزة رآها للدنيا كلهم. حتى أن الرحالة الداعي إلى الله ابن بطوطة عندما كان في أحد رحلاته في السياحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان قد ذهب إلى بلد الصين، فرأى في تلك البلد حجرا مكتوب فيه كتابة بلغتهم، ومكتوب تحت تلك الكتابة ولقد كتبت هذه الكتابة في ليلة انشق فيها القمر نصفين ولا ندري لماذا. من ذلك الزمن إلى الوقت المتأخر حتى رأى ذلك الرحالة ابن بطوطة. فمعجزة القمر رآها الكل، حتى من كان في خارج مكة عندما جاءوا بعد أيام بعد شهور سألوهم هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم لا نعرف لماذا. إذن ليس هو خاص بأهل مكة فقط، لأن القمر للدنيا كلها، ليس كل بلاد قمر، هي قمر هنا وقمر هناك.
أما قمر الدنيا والآخرة فهو واحد لا يتعدد، النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قمر الدنيا يحول دونه الغمام أي السحاب، وأما قمر الدنيا والآخرة لا يحوله عنه سحاب ولا يحور في جواب ولا يجول إلا في صواب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di malam nisfu Sya'ban, rembulan Allah perintahkan untuk taat. Rembulan Al-Qamar, rembulan Allah perintahkan untuk taat kepada Qamarul Wujud, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah, tujuannya untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW, tujuannya untuk membuktikan kepalsuan Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibelahnya rembulan. Kata mereka, jika memang yang engkau sembah ini benar, maka belahlah rembulan ini. Maka Nabi Muhammad SAW menunjuk dengan jari beliau yang sangat mulia, ditunjuk ke arah rembulan dengan isyarat jari Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, itu rembulan terbelah. Yang satu tetap ada di tempatnya, yang satu persis sejajar dengan arah gunung Abi Qubais, sejajar dengan arah gunung Abi Qubais. Ini terbelahnya rembulan bukan hanya di Mekah saja. Ini terbelahnya rembulan disaksikan oleh seluruh manusia di seluruh dunia yang hidup pada zaman itu. Terbukti oleh seorang pengembara yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengembara ke seluruh dunia, yaitu Ibn Batutah. Ibn Batutah dia ketika di tengah pengembaraannya dia sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina itu dia menemukan prasasti. Ada batu tertulis dengan bahasanya mereka, bahasa Cina, tentang sesuatu, menulis sesuatu, ada prasasti menulis sesuatu. Kemudian di bawah tulisan itu, setelah menulis sesuatu, di bawah itu ada tulisan begini, saya tulis tulisan ini di malam terbelahnya rembulan, dan aku tidak tahu kenapa rembulan itu terbelah. Jadi ditulis seperti itu. Ini orang Cina nulis seperti itu, menunjukkan bahwa terbelahnya rembulan bukan cuma dilihat oleh orang Mekah saja, tapi juga dilihat oleh orang yang ada di seluruh dunia yang hidup di zaman itu. Orang-orang Quraisy membuktikan, mereka menanyai orang-orang yang datang dari luar Mekah. Setiap orang yang datang dari luar Mekah setelah kejadian itu ditanya, apakah kamu melihat rembulan terbelah? Mereka semua mengatakan, kami melihatnya. Kami melihat rembulan terbelah dan kami nggak tahu kenapa kok rembulan tiba-tiba terbelah. Jadi kejadian itu disaksikan oleh seluruh orang, karena jadi bukan cuma orang Mekah saja, karena memang rembulannya satu. Rembulannya satu. Ya, bukan setiap negeri ada rembulannya masing-masing, tidak. Rembulannya satu. Oleh karena itu ketika terbelah, semua orang di seluruh dunia bisa melihatnya. Nah, adapun rembulannya dunia akhirat, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rembulan yang tidak bisa ditutupi oleh mendung, rembulan yang tidak bisa ditutupi oleh awan, rembulan yang tidak mengitari kecuali dalam kebenaran. عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال إذا كان ليلة النصف من شعبان نسخ ملك الموت الآجال كل من يموت في تلك السنة ينسخ اسمه فوتوكوبي عند ملك الموت في ليلة النصف من شعبان ينسخ الله الآجال. من ينسخ؟ ملك الموت على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. ينسخ الآجال. من بيموت من شعبان إلى شعبان اسمه مسجل عند من؟ عند ملك الموت. وإن الرجل ليظلم ويفشر ويغرس الأشجار وينكح النساء واسمه قد نقل من الأحياء إلى الأموات. ليلة نصف من شعبان ليلة عظيمة قدرها عظيم عند الرب العظيم كما أخبر النبي العظيم محمد بذلك، فهي أفضل الليالي بعد ليلة القدر، وهي ليلة معينة ليلة النصف من شعبان. أما ليلة القدر ليلة مبهمة تتحراها من أول الشهر إلى آخره لعلك أن تصادفها. وأما ليلة نصف من شعبان فهي معينة، فيندب أن يعتني بها المؤمن بكثرة العبادة والدعاء وإحياء تلك الليلة. Diriwayatkan dari sahabat Atha bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika nanti di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, itu catatan-catatan kematian itu dicetak, ditulis. Ya, kata beliau, fotokopinya surat kematian itu dicetak ada di malam nisfu Sya'ban. Jadi orang yang mau mati itu tertulis sudah, siapa yang mau mati itu surat kematiannya sudah ada di malam nisfu Sya'ban. Siapa yang menulis? Yang ngetik siapa yang ngetik? Yang ngetik malaikat maut. Diketik. Ya. Dan jadi dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang itu sudah dicatat semuanya. Fulan mati, fulan mati, fulan mati, sudah dicatat semuanya. Oleh karena itu kata beliau, orang itu kadang dia berbuat zalim, dia berbuat jahat, dia bekerja, dia menanam tanaman, dia menikah, padahal namanya sudah tercatat akan mati pada tahun ini, sudah tercatat, dia tidak tahu. Nah, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, dan itu sudah diceritakan oleh seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang paling mulia. Di antara malam yang paling mulia, yang paling afdal adalah malam nisfu Sya'ban setelah malam Lailatul Qadar. Jadi setelah yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Dan itu malamnya tertentu, enak, sudah ditentukan. Jadi tidak perlu nyari-nyari. Tidak seperti malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu mubham, dari ketahui. Kalau kepingin Lailatul Qadar Anda harus berusaha mencarinya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi malam nisfu Sya'ban tidak. Sudah ada ketentuannya, yaitu malam 15 bulan Sya'ban. Sudah ditentukan
Sehingga di malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala ja'ala lailatul nisf min Sya'ban fiha nasakh al-ajal wa fiha ma lil 'abd min arzaqin qaddarha lahu dhul jalal لأن الله سبحانه وتعالى علمه الأزلي في اللوح المحفوظ وما في الكتاب هو ما أطلعه على الملائكة الكرام فما قد برز للملائكة الكرام لا يغير أما ما في علم الله الأزلي القديم وهو ما في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ وعنده الكتاب هذه التي برز ما في علمه سبحانه وتعالى لملائكته في الكتاب فإنه لا يغير ولا يبدل وهو سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى فالله ينسخنا في ليلة نصف شعبان من السعداء ويطيل الأعمار في عافية ويصرفها في طاعة الله وطاعة رسوله ويجعلنا من الذين بسط لهم في الرزق في طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخصت هذه الليلة للترغيب والترهيب ليرغب الطائع في الطاعة ويرهب العاصي من المعصية يخاف لأن كل إنسان يخاف من الموت لكن من عنده أعمال صالحة ومضى على طاعة الله فإنه يرى مقامه في الجنة فيحب لقاء الله عندما ينظر لموضوعه في الجنة فيحب الله لقاءه والعاصي والعياذ بالله عند الاستحضار يرى موقعه من النار مقامه في النار فيكره لقاء الله فيكره الله سبحانه وتعالى لقاءه نعم فالخير يرغب إنسان في الخير إذا علم ذلك وفي الشر يرهب ويخاف من الشر ويحتجم عن فعل الشر خوفا من تلك الليلة أن ينسخ اسمه في الأموات أو في الأشقياء نسأل الله العافية والسلام Kemudian di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu bukan cuma sebagai malam di situ menulis kematian tapi juga menulis rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulisan rezeki bahwa orang ini akan banyak rezekinya, sedikit rezekinya, itu di malam nisfu Sya'ban. Dicatat itu semuanya, ya, untuk diberikan kepada malaikat yang mengatur rezeki. Nah, adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala Al-Azali. Allah itu memiliki pengetahuan Al-Azali. Pengetahuan yang sudah ada bersama zat Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Itu namanya ilmullahil azali. Allah memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan Allah yang azali itu kata beliau ada di Lauhil Mahfuz. Itu tidak berubah. Pengetahuan Allah al-azali tidak berubah, ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian Kitab itu yang bisa dilihat oleh para malaikatnya. Yang bisa dilihat oleh para malaikatnya itu adalah Kitab. Jadi Allah sudah tahu tentang takdir manusia itu sudah tahu di dalam ilmullahil azali. Namun di malam nisfu Sya'ban
ditulis lagi begitu. Nah, tulisan ini bisa dilihat oleh malaikat dan itu yang bisa dirubah. Adapun yang tidak bisa dilihat oleh malaikat itu tidak bisa dirubah. Itu yang paten. Nah, Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya barangkali orang yang sudah tertulis begini ya, gara-gara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditulis lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di Ummul Kitab yang bisa dilihat oleh malaikat. Orang yang Allah kehendaki untuk meninggal atau untuk banyak rezekinya, itu ditulis ada di malam nisfu Sya'ban. Nah, oleh karena itu beliau berdoa mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di dalam ketaatan. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ada targhib, ada tarhib. Ada sesuatu yang menarik orang, yang menyenangkan, memikat. Ada yang memikat, ada yang menakutkan. Yang mana di situ banyak orang yang takut di malam nisfu Sya'ban. Takut apa? Takut dari mati. Takut dari kematian tentunya. Nah, orang yang memiliki amal soleh, orang yang memiliki amal soleh apabila hendak meninggal, Allah akan nampakkan untuknya tempatnya di surga, sehingga dia kepingin masuk surga. Akhirnya kepingin segera mati. Karena dia kepingin segera mati, maka dia senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Sebaliknya, orang yang sudah Allah catat untuk masuk neraka, orang yang ahli maksiat, sebelum meninggal, yang amal perbuatannya tidak benar, sebelum meninggal dia akan menemukan tempatnya ada di neraka. Dia melihat tempatnya ada di neraka, sehingga dia takut. Dia akan membenci, dia akan tidak suka untuk mati, dia tidak mau masuk neraka. Ketika dia tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dirinya. Nah, jadi itulah yang disebut targhib dan tarhib. Targhib ya, memikat itu dalam kebaikan. Kebaikan itu memikat. Adapun kejelekan itu tarhib, menakutkan. Ya. Takut nanti. Oleh karena itu di malam nisfu Sya'ban ini jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang membuat Allah murka. Kenapa? Takut. Ya, takut di malam nisfu Sya'ban karena perbuatan kita, akhirnya Allah mencatat kita termasuk sebagai penduduk neraka wal'iyadzu billah. Wa qad bayyana Nabi Muhammad SAW أن في ليلة النصف من شعبان تتنزل الرحمات وتغفر الخطيئات إلا على أصناف من الناس. الأول المشرك بالله، من كان يعبد غير الله فذاك محروم من كل بركة ورحمة نازلة من السماء والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. الذي يعمل هذا الشرك الظاهر أو الشرك الخفي الذي يعمل لأجل الناس، لولا الناس لعصى رب الناس، إلا يخاف من نظر الناس. لولا الناس ما بيصلي إلا إذا كان حد رآه يعبد
ويصلي لأجل الناس، لأجل أن يقولون الناس هذا من عباد ومن عباد رب الناس. هذا الشرك الخفي الذي يعمل لأجل الناس ويتصدق لأجل الناس، لو لم يره أحد من الناس لما تصدق. هذا الشرك الخفي. ويعمل خير ويعمل صدقة يصورها فيديو أو فوتو ثم يرسلها في الوئة عند أصحاب حتى يعلم الناس أنهم من المحسنين المتصدقين. ما يكتفي من علم رب الناس، محروم. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء. فمن عمل عمل، يقول المولى سبحانه وتعالى، وقصد به غيري أي أشركني معه فهو له، فأنا أغنى الشركاء. يرد العمل عليه، مسكين وتصدق وصلى وعمل الصالحات ثم محروم من الثواب من رب البريات. ليه؟ لأنه قلبه تعلق بالمخلوق ولم يتعلق بالخالق. ولو تعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى لأعطاه خير الدنيا وخير الآخرة. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di malam nisfu Sya'ban itu Allah menurunkan rahmat yang sangat banyak. Allah turunkan rahmat yang luar biasa, kecuali untuk beberapa golongan. Ini tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala itu mahrum, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti itu. Itu syirik zahir. Kesyirikan yang nyata. Ada pula syirik yang khafi. Syirik yang tidak nyata, syirik yang samar. Apa itu? Yang berbuat kebaikan karena manusia. Kalau bukan karena manusia, dia sudah maksiat. Tapi karena ada manusia, akhirnya dia tidak maksiat. Kalau bukan karena manusia, dia tidak sholat. Ya, karena ada manusia, akhirnya dia sholat. Sholatnya itu karena manusia. Jadi amalnya karena manusia, karena ingin dikenal sebagai, oh ini loh hamba Allah yang baik, ini loh orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya karena manusia. Ya, kalau tidak karena dilihat oleh orang, jadi kalau enggak dilihat itu dia tidak mau sedekah. Tapi berhubung dilihat, ya, maka akhirnya sedekah. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang ini, sedekah direkam, di video, sedekah di foto. Ndak puas kalau nggak di foto, itu ndak puas. Sedekah di foto, sedekah di video, ya, supaya dia dikenal sebagai orang yang baik, supaya orang-orang tahu kalau dia ini orang baik, orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar beramal soleh, berbuat baik. Enggak cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup. Masih memerlukan pengetahuan manusia. Ini enggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolak hal seperti itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan sebagai aghnas syuraka, zat yang maha kaya daripada untuk mendapatkan serikat, untuk mendapatkan teman. Allah enggak mau diduakan. Jadi kalau ada orang beramal soleh menduakan Allah, tujuannya dua, untuk Allah dan untuk manusia, maka Allah menolak. Tidak. Ambillah dari orang itu
saya tidak mau ikut-ikutan. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kasihan. Kasihan banyak di antara manusia bersedekah, sholat, beramal soleh, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya bergantung dengan makhluk. Hatinya bergantung dengan makhluk, akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. ومن الذين يحرمون البركات والمغفرة في ليلة نصف من شعبان عاق لوالديه أي من يسيء لهما إساءة ظاهرة بقول أو فعل وقاطع الرحم إذ يقول النبي محمد لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم فكيف بالقاطع نفسه فيكون سبب لنزول عدم نزول الرحمة على نفسه وعلى من حواليه فضرره يتعدى لجميع المجتمع. Termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, berbuat buruk, berbuat jelek kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, baik dengan ucapan maupun dengan pekerjaan. Ini tidak mendapatkan rahmat. Yang kedua adalah yang termasuk tidak mendapatkan rahmat adalah orang yang memutus tali silaturahim, memutus hubungan persaudaraan. Bahkan dikatakan tidak turun rahmat kalau di dalamnya ada qati' rahim. Di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, memutus tali persaudaraan. Bagaimana dengan orang itu sendiri? Ya jelas nggak dapat rahmat sama sekali. Jadi bahayanya memutus hubungan persaudaraan itu bukan cuma kepada orang yang memutus saja, tapi kepada orang yang di sekitarnya. Ya, tidak turun rahmat kalau di dalamnya ada orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi orang yang di sekitarnya juga terkena imbasnya, bukan cuma orang yang melakukan saja. ومما يحرم في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان المغفرة والرحمة المشاحن الذي في قلبه شحنة لأحد من إخوان المسلمين أو بغضاء لأن البغضاء تحلق الدين كما تحلق الموس الشعر والعياذ بالله كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تريد الرحمة أن تنزل على أحد فتمتنع بسبب ما في القلب من البغضاء والشحنة فيترجع الملك يا رب وجدنا فلان وفلان متخاصمين فيقول اتركوهما فيحرمان من المغفرة والرحمة في تلك الليلة. فأكبر استعداد ليلة نصف من شعبان لرمضان هو الصلح بين الإخوان وصفاء القلوب حتى تذهب البغضاء والشحنة وتبقى المحبة في القلوب إرضاء لعلام الغيوب واتباعا لأمر الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك قاتل النفس بغير حق يحرم المغفرة والرحمة في تلك الليلة فإن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس لأن الله سبحانه وتعالى حرم إيذاء المسلم فضلا عن قتله وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قاتل النفس بغير حق مخلد في النار إلا إذا تداركته العناية بالتوبة والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertikai, saling mendendam, saling membenci, saling mendengki. Mereka ini orang-orang bertikai itu tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahwa kebencian itu bisa mencukur agama sebagaimana silet itu bisa mencukur rambut. Jadi rahmat itu sendiri turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk kepada seorang hamba. Tapi tidak bisa masuk. Tertolak. Kenapa? Karena orang itu ternyata memiliki kebencian, memiliki dendam. Akhirnya tidak bisa masuk. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin masuk kepada salah satu hambamu, ternyata dua orang ini saling membenci, saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tinggalkan mereka berdua. Dua-duanya tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mempersiapkan diri untuk masuknya bulan Ramadan, ayo berdamai. Ayo berdamai, bersihkan hati, tinggalkan kebencian, kedengkian. Ya. Yang disisa hanya rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa? Ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang tidak mendapatkan rahmat pula adalah pembunuh. Pembunuh ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Allah mengharamkan membunuh manusia itu Allah mengharamkan. Jadi Allah mengharamkan pembunuhan. Tidak boleh membunuh manusia. Kenapa? Karena mengganggu orang Islam itu sudah haram. Jangan membunuh, mengganggu saja, menyakiti fisiknya atau menyakiti perasaannya, itu sudah haram. Apalagi sampai membunuh. Dosa besar. Ya, sebagian ulama mengatakan kekal di neraka, mukhalad finnar, kekal di neraka pembunuh itu. Nah, kecuali kalau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bertobat sebelum meninggal. Kalau dia bisa bertobat sebelum meninggal, itu artinya dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الذين اخترعوا أهلات الحرب التي تقتل البشر وما فيها من جرثومات، هؤلاء بعيدين عن رحمات رب البريات والعياذ بالله. والذين يأكلون أموال الناس بالباطل كذلك من لا يغفر لهم كما ورد في الحديث. المكاس أو العشار هو الذي يأخذ الأموال من الناس بغير حق، سواء من المكس وهو الجمرك أو من فرض الضرائب على الناس أو غير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وآكل الربا محجوب عن رحمة الله لأن الله آذنه بالحرب بنص الحديث. فمن ينصر من حاربه الله فإنه ذليل على الدوام في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وإن استهان الناس اليوم في هذا الزمان بأكل الربا ولم يبالوا بأكل أموال الناس بفرض الضرائب والجمارك ولم يبالوا، لكنه حرام بإجماع العلماء إلا على مذهب إبليس الخسيس، فإن من نطق بحليته فقد نطق على لسان إبليس ولم ينطق على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم قد أجمع العلماء كلهم على حرمة ذلك، فهم من المحرومين للمغفرة والرحمة في ليلة النصف من شعبان. Mereka, kata beliau, orang-orang yang membuat alat-alat perang, ya, yang mana alat-alat perang itu bisa mematikan
banyak jiwa seperti bom dan lain sebagainya, yang bisa membunuh banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang tidak berdosa mati gara-gara mereka. Itu pembuatnya itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memakan harta orang lain dengan batil, dengan tidak benar. Ya, pemalak, orang yang memalak, mengambil harta orang lain dengan tidak benar, dipalak. Atau kalau sekarang istilahnya itu pajak, ya, pajak 10%, BPN, kemudian bea cukai, dan seterusnya sudah, ya, dan seterusnya. Apapun itu bahasanya, denda, pajak, dan seterusnya, itu semuanya adalah termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Ini enggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang makan riba ini terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah itu mengumumkan perang dengan orang yang makan riba. Kalau sudah Allah mengumandangkan perang dengan orang yang makan riba, kira-kira siapa yang bisa nolong? Siapa yang bisa nolong dengan perang bersama Allah Subhanahu wa taala, perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa nolong. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya rahmat tadi itu selalu bagi mereka-mereka ini. Tidak ada selalu nggak dapat rahmat, ya. Karena sudah diputuskan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang zaman sekarang ini tidak peduli. Tidak peduli, orang zaman sekarang ini dianggap remeh. Riba itu dianggap remeh. Tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, bunga itu dan ini, itu dianggap remeh, biasa kata dia. Biasa. Ya, ini haram hukumnya. Dan hal-hal seperti itu, memakan harta orang lain dengan batil, ya seperti pajak dan lain sebagainya, apapun bahasanya, itu ijma', sepakat ulama mengatakan haram. Ya. Kalau ada yang mengatakan halal, itu mazhabnya iblis. Nah, kecuali mazhabnya iblis, kalau mazhabnya iblis halal. Oleh karena itu kalau ada ulama yang menghalalkannya, itu hakikatnya kata beliau, hakikatnya adalah berbicara atas lidahnya iblis. Orang yang menghalalkannya. Karena apa? Karena ulama sepakat bahwa perbuatan itu adalah haram. كذلك من الذين يحرمون المغفرة والرحمة في ليلة نصف من شعبان مسبل إزاره خيلاء، أي في قلبه كبر، يتكبر بثيابه، يلبس صار بها إيس متكبرا به حتى يجعل الشبه من أسفل علشان يتكبر على إخوانه، أو تلبس المرأة فستان لتتكبر، أو ذهب لتتكبر على النساء حواليها، أو تتكبر بجوالها آخر موديل، أو بسيارة آخر موديل، تفعل ذلك تكبرا وافتخارا. نحن ما نحرم جوال جديد ولا سيارة جديد ولا بيت جديد، لكن من يفعل ذلك افتخارا وتكبرا ذاك محروم من الرحمة والمغفرة. أو تلبس الكعب العالي من النعال حتى تمشي متبخترة، فتلك محرومة من المغفرة والرحمة في ليلة نصف من شعبان. وكذلك شارب الخمر والعياذ بالله محروم من المغفرة، وكل ما يزيل العقل محروم من المغفرة، أو يبيعه محروم من المغفرة والرحمة، مثل الخمر، المخدرات التي تكون سبب في فساد كثير من الشباب والشابات، فمن يتعاطاها آثما، ومن يفعل ذلك أو يبيعه مأثوم مضاعف عليه الإثم، لأن ضرره يتعدى على نفسه وعلى غيره. فمن يفعل ذلك معين فالإعانة على الحرام حرام، ورزقه من الرزق الحرام. فإذا بنى مسجد أو مصلى قيل له هذا المسجد الحرام أو هذا المصلى الحرام، وإن جاء بطعام إلى المسجد قيل له هذا الطعام الحرام.
termasuk yang tidak mendapatkan rahmat di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang menurunkan sarungnya karena sombong. Ya. Jadi gaya sarungannya itu sampai ke di bawah mata kaki. Kenapa? Sombong. Ya. Pakai sarung BHS, sarung yang mahal. Gaya sombong. Ya. Ditunjuk-tunjukkan. Ini laki-laki. Begitu pula perempuan memakai gaun atau memakai baju yang mahal, ya, karena sombong, ditunjukkan branded, ya, bermerek, mahal, jalannya sudah sampai miring-miring, ya, saking sombongnya. Itu kata beliau bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lain, seperti contohnya HP model terbaru. Beli HP yang model terbaru yang paling mahal, dipegangi terus, dipakai-pakai, ditunjuk-tunjukkan karena sombong. Kemudian mobil tipe yang paling baru, yang paling mahal dipakai karena sombong. Itu semua adalah tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kami tidak mengharamkan Anda beli HP yang paling mahal, mobil yang paling mahal, tidak mengharamkan, silahkan. Tapi kesombongan yang ada dalam diri Anda ketika menggunakan hal-hal tersebut, merasa bahwa Anda lebih baik dari orang lain, lebih gaya, lebih modis, lebih kaya, itu yang menjadikan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kata beliau, yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memakai sepatu hak tinggi. Nah, ini para perempuan-perempuan ini. Sepatu hak tinggi, jalannya sudah lenggak-lenggok karena sepatunya hak tinggi. Itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang meminum minuman keras dan semua yang menghilangkan akal, ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang menjualnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga narkotika, ini juga diharamkan, karena bisa merusak akal. Ini juga tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merusak banyak daripada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi dosa, yang menjual juga dosa. Kenapa? Karena membantu orang untuk berbuat maksiat. Saya cuma jual saja, tidak konsumsi, ya, dosa, karena membantu orang untuk berbuat maksiat. Nah, kalau dia mendapatkan rizki dari itu, rizkinya menjadi rizki yang haram, rizki yang tidak halal. Ya. Kalau dia misalnya membangun masjid, maka masjidnya adalah masjid yang haram. Membangun madrasah atau bangunan yang lain itu haram. Ya. Membeli makanan, ngundang orang untuk makan di rumahnya, itu makanannya semuanya adalah makanan yang haram. كذلك من الذين يمنعون المغفرة الذي يسب الأولياء ويسب الصحابة وكل من يسعى بأذى للمسلمين محروم من البركات والمغفرات. وهناك أصناف مذكورة من المحروم من المغفرة ذكرت في أحاديث متفرقة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، محرومين من المغفرة والبركة في ليلة النصف من شعبان. فينبغي لكل إنسان أن يحرص على إحياء تلك الليلة بالطاعة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. Begitu pula yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencaci aulia, mencaci maki wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki para sahabat. Ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang
yang menyebarkan gangguan kepada kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Ini semuanya tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi golongan-golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ada di dalam hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menceritakan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk berusaha menghidupkan malam tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ليال من أحياهن وجبت له الجنة ليلة التروية ليلة الثامن وليلة عرفة ليلة التاسع وليلة النحر ليلة العاشر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. وورد أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة وقال هي ليلة الجمعة ما ترد فيها دعوة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلتي الفطر والإضحى. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 malam yang mana orang yang menghidupkan 5 malam tersebut wajib masuk surga. Jadi 5 malam istimewa. Malam yang jika kita berusaha untuk beribadah di malam itu akan wajib masuk surga. Yang pertama adalah malam tarwiyah, malam 8 bulan Dzulhijjah. Malam tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua malam Arafah, malam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga malam 10-nya, malam hari raya Idul Adha, malam tanggal 10-nya, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam ini jika kita menghidupkannya wajib masuk surga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada hadis lagi Nabi Muhammad SAW bersabda 5 malam tidak ditolak di dalamnya doa. Kalau kita berdoa di dalamnya tidak ditolak. Yang pertama adalah malam Jumat. Malam Jumat itu tidak ditolak doa di dalamnya. Yang kedua, malam pertama bulan Rajab itu tidak ditolak di dalamnya doa. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Ini juga doa tidak ditolak di dalamnya. Yang keempat, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, malam hari raya Idul Adha. وينبغي أن يكثر من الدعاء ليلة نصف من شعبان. منه هذا الدعاء العظيم الوارد عن النبي محمد: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والدعاء الذي علمه سيدتنا عائشة الذي علمها إياه تدعو به في ليلة القدر: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كذلك قراءة 3 من سورة ياسين وعليه عمل السلف الصالحين: الأولى بنية طول العمر، الثاني بنية سعة الرزق، الثالثة بنية الاستغناء عن الناس، بنية طول العمر، والثاني بنية دفع البلاء، والثالث بنية الاستغناء عن الناس. وعلى عمل السلف الصالح يجتمعون على ذلك بنية رفع البلاء. وهذا من الفكسين الحقيقي الأصلي لمن أراد الفكسين يواظب على ذلك ويواظب على دعوة سيدنا يونس وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi disunahkan memperbanyak doa tersebut. Kemudian juga disunahkan berbanyak doa, Allahumma innaka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah.
Dan juga dianjurkan, ya, ini diamalkan oleh para salaf, doa-doa ini diamalkan oleh para salaf. Dianjurkan doa membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama niatnya untuk dipanjangkan umurnya. Yang kedua niatnya agar dijauhkan dari bala musibah. Yang ketiga niatnya agar tidak perlu kepada manusia, tidak butuh kepada manusia. Jadi diluaskan rezekinya sehingga tidak perlu kepada manusia. Ini diamalkan oleh para salaf. Mereka berkumpul untuk membaca surat Yasin dengan 3 niat tersebut. Inilah yang disebut sebagai vaksin yang hakiki, vaksin yang asli. Barang siapa yang ingin vaksin, baca ini. Dan juga doa Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عجيبة دعوة أخي موسى أخي يونس أولها تسبيح، أولها تهليل وأوسطها تسبيح وآخرها إقرار بالذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مكروب إلا رفع الله كربه، ولا مهموم ولا محزون إلا رفع الله همه وحزنه، ولا مديون إلا قضى الله دينه. وعن بعض الصالحين أنه ينبغي قراءتها بحسب عدد الجمل 2375 في ليلة نصف من شعبان. من أتى بها بهذا العدد كان في ذلك العام في أمان. وهذا من الفكسين الأصلي، وكان الفكسين الفالصو، هذا فكسين حقيقي أصلي أرشدنا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما في بقية الأيام والليالي من سائر العام تأتي ب3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء، يكون ذلك سبب لقضاء دينك، سبب لزوال همك وغمك وكربك، كما أخبر بذلك سيد المبشرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh unik sekali, bagus sekali doanya saudaraku Yunus. Awalnya tahlil, la ilaha illa anta. Di tengah-tengahnya tasbih, subhanaka. Dan di terakhirnya adalah pengakuan kekurangan, pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi ini doa yang luar biasa. Barang siapa yang membacanya, orang yang sumpek, hilang sumpeknya. Orang yang susah, hilang susahnya. Orang yang memiliki beban berat, bebannya akan hilang. Orang yang punya utang, insya Allah akan dibayar utangnya. Nah, dan barang siapa yang membacanya, dianjurkan ini ya, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan hitungan 2000 ya 375. Ini total daripada semua jumal abjadun itu kalau total semuanya 2375. Barang saya membacanya dengan jumlah tersebut akan mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah vaksin yang asli kata beliau. Bukan vaksin yang palsu. Ini vaksin yang asli. Ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau di malam nisfu Sya'ban. Di selain malam nisfu Sya'ban cukup membaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari atau di sore hari. Ya, itu barang siapa yang membacanya, rutin bacanya, maka utangnya akan terbayarkan, kesusahannya akan dihilangkan dan kesedihannya, ya kegundahannya akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك ينبغي في ليلة نصف من شعبان قراءة أول سورة الدخان 30 مرة من أول حاميم إلى ربكم ورب آبائكم الأولين 30 مرة ثم يكمل باقي السورة إلى ربكم ورب آبائكم الأولين 30 مرة من أول السورة ثم يكمل باقي السورة فإنه مما جرب للحفظ والأمان في ذلك العام وقد عمل به كثير من الصالحين وجربوا لذلك ورأوا في ذلك سرا عظيما من سر القرآن العظيم
ويحيي ليلة نصف من شعبان بالدعاء والذكر والصلاة على النبي محمد والصلاة النافلة وصلاة الوتر وختم القرآن، ولا ينسى صلاة التسبيح، فإنها من الصلوات المكفرات للذنوب والخطيئات المجلبات للرحمات من رب البريات سبحانه وتعالى. والله يجعل هذه الليلة قادمة علينا وعليكم بالمغفرة والرحمة علينا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. Begitu pula dianjurkan baca surat Ad-Dukhan. Nah, surat Ad-Dukhan ini bacanya begini. Dari awal surat Ad-Dukhan, surat dari awal Hamim sampai Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin dibaca 30 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan, diselesaikan suratnya. Ini kalau barang saya membacanya di malam nisfu Sya'ban, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keamanan dalam setahun itu. Itu khasiatnya seperti itu. Dan ini adalah diamalkan oleh para salaf. Diamalkan dan mereka telah mencobanya dan mendapatkan rahasia yang luar biasa. Rahasia yang sangat besar, rahasia Al-Qur'an di situ. Nah, juga disunahkan memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, ya khususnya sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu adalah sholat yang dapat menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah يوفقنا وإياكم لطاعة الرحمن ويبارك في بقية شعبان ويسعد وقنا للاستعداد لاستقبال ليلة نصف من شعبان ويبلغنا رمضان وحين في الصيام ويعمل تقام وكذا من النيران ويوفقنا في الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر القرآن ويعمل قلوبنا بالقرآن ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن ويوفقنا لفهم معاني القرآن والعمل بما في القرآن بجاه من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الضالين آمين.